Assalamualaikum sahabat Patri. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik saja. Di sini kali ini saya mau membagikan bagaimana caranya memindahkan LCD atau mengganti bezel HP Samsung J710. Soalnya di sini tombol on off-nya hilang, terus di bezelnya sebagian ada yang buret-buret. Kali ini kita akan mengangkat LCD-nya. Dengan penuh hati-hati ya. Sekarang kita cek dulu HP-nya bagaimana posisinya. Kita cek sebelum kita membongkar, biar tahu kondisi LCD-nya, biar nanti sewaktu-waktu itu tidak khawatir atau tidak ragu untuk mengerjakannya. Kita cek ya, untuk touchscreen-nya kita cek normal, tombol home-nya normal, semua ya untuk tombolnya. Jadi kita harus memastikan benar-benar bahwa LCD-nya itu enggak masalah, LCD-nya masih normal semua. Setelah itu kita copot baterainya. Tipenya J7 2016 atau J710. Setelah itu kita bongkar bautnya. Oke, setelah kita mencopot bautnya, kita melepas backdoornya, kita melepas mesinnya. Sekarang kita akan melepas atau mengangkat LCD-nya. Untuk mengganti bezel, kita harus mengangkat LCD HP-nya. Seperti biasa ya, saya membongkar HP-nya itu dengan mic-nya, terus pakai thinner. Ini cukup ribet, cukup sulit. Oke, kita simak baik-baik cara untuk membongkar LCD-nya, mengangkat LCD-nya dengan hati-hati. Ini videonya memang sengaja saya tampilkan supaya benar-benar tahu bagaimana sulitnya mengangkat LCD-nya. Tapi memang agak saya percepat durasinya. Perlu diketahui memang kalau misalnya mengganti bezel atau casing lah gampangannya, mengganti casing itu kita harus mengangkat LCD-nya. Selain memindahkan mesin, kita harus mengangkat LCD-nya. Dan untuk tipe J7 2016 ini memang sangat sulit sekali untuk mengangkat LCD-nya. Soalnya tidak ada celah untuk
masuk alatnya, untuk masuk mikanya itu tidak ada celahnya. Jadi tetap selalu hati-hati. Jadi untuk tipe J7 2016 dan J5 2016, kalau misalnya kepengen mengganti casingnya, kita harus mengangkat LCD. Nah, simak baik-baik, jangan di skip, biar tahu caranya mengangkat LCD-nya itu dari arah mana saja. Tetap kita menyimak. Sambil kita melihat, jangan lupa ya, dukung channel kami Tukang Patri. Dukung channel kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau bisa di-share ke seluruh sosial media yang Anda punya. Karena kuota itu bayar, tapi subscribe gratis. Kuota bayar, subscribe gratis. Biar channelnya itu semakin berkembang. Kalau berkembang, lebih semangat lagi nanti. Tetap selalu hati-hati. Kita bantu pakai thinner. Lebih gampangnya itu memang kita masukkan mikanya itu dari atas ya. Kalau dari atas itu lebih ada celahnya sedikit, tapi jangan memasukkan mikanya itu terlalu dalam, soalnya di atas itu ada jalur touchscreen-nya. Kalau terlalu dalam nanti pasti akan merusak jalur touchscreen-nya. Ini sudah lumayan ya, karena sudah ada jalannya. Kita masukkan secara hati-hati, jangan sampai LCD-nya pecah. Jangan sampai LCD-nya pecah. Kita cari celah, kita masukkan pelan-pelan ya. Kita renggangkan pelan-pelan. Kita bantu pakai thinner, nggak usah banyak-banyak ya. Kalau kebanyakan bisa rusak LCD-nya. Kita cari celah supaya mikanya itu bisa masuk ke bawah LCD-nya ya. Kita pastikan bahwa mikanya itu masuk ke bawah LCD-nya. Jangan di tengah-tengahnya LCD, antara LCD dan touchscreen ya, rusak nanti. Jadi kita masukkan, kita jalankan pelan-pelan ya. Kita jalankan pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau sudah ada jalannya seperti ini lebih gampang. Sudah mulai keangkat ya. Sudah mulai keangkat. Tetap hati-hati, tetap pelan-pelan. Di bawah itu ada fleksibel home-nya, fleksibel tombol back-nya. Tetap hati-hati, jangan sampai patah tombolnya. Kita lepas dengan hati-hati.
kita angkat pelan-pelan, alhamdulillah sudah keangkat. Sekarang posisinya LCD nya sudah keangkat. Posisi LCD nya sekarang sudah keangkat. Sekarang tinggal memindahkan peralatan atau memindahkan semua peralatan yang ada di bezelnya. Kita pindahkan, kita copot dahulu ya, kita lepas semua. Sekarang kita lepas semua ya, untuk speaker telepon, untuk vibrator, dan untuk jalur handfree dan jalur home nya, tombol back nya kita lepas. Setelah terlepas semua, sekarang kita pindahkan peralatannya di bezel yang baru. Kita pindahkan untuk speaker teleponnya, kita pindahkan untuk vibratornya, kita pindahkan, kita pasangkan semua. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya, kita pindahkan. Untuk tombol handfree nya kita pindahkan, jangan lupa kita bersihkan. Kita masukkan dulu ya, kita pasangkan dahulu untuk tombol handfree dan tombol home-nya, itu satu set ya. Kalau misalnya itu rusak, yang gantinya harus full set mengangkat LCD juga. Kita pasang. Setelah kita pasang semua, baru kita kasih lem. Kita kasih lem, nggak usah banyak-banyak, secukupnya saja ya. Kasih lem secukupnya. Lalu kita bersihkan dahulu supaya tidak rusak LCD-nya. Kalau misalnya ada kotoran yang agak besar, bisa menyebabkan kerusakan di LCD-nya. Kita pasangkan tombol back-nya. Oke, sekarang sudah kita tempelkan LCD-nya ya. Kita tempelkan LCD-nya. Kita pasang. Untuk sensornya itu karet sensor ya. Kalau karetnya sensor itu enggak ada atau hilang, nanti untuk telepon itu juga akan mati-mati ya, enggak bisa. Jadi nyala terus kalau enggak ada karet sensornya. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita kembalikan semula, seperti semula ya. Kita pasang mesinnya, kita pasang kayak stiker itu ya, itu untuk anti panas, meredam panasnya mesin.
biar nggak terlalu panas ya kalau ada stiker itu tadi, sudah bawaan dari Samsung ya. Sekarang kita kembalikan backnya, casing belakangnya juga baru ya, casing belakangnya juga baru. Jangan lupa buzzer-nya juga dipindahkan ya, karena buzzer-nya itu ikut di backdoor-nya yang lama. Nah, kita pindahkan untuk angin-anginnya juga, biar debu enggak masuk. Nah, kita bersihkan dulu, terus kita tempelkan lagi. Kalau oke, kita pasangkan. Setelah itu kita pasang bautnya. Setelah selesai semua, baru kita tancapkan baterainya. Kita pasang baterainya, kita coba LCD-nya ya. Untuk tombolnya bisa ya, tombolnya sudah baru gitu. Kita nyalakan, alhamdulillah nyala. Kita cek seperti semula ya. Tadi sebelum kita membongkar, kita mengecek posisi handphonenya atau keadaan handphonenya. Setelah kita bongkar, kita juga harus mengeceknya. Kita cek, memastikan bahwa LCD-nya itu sudah normal semua, tidak bermasalah. Kita cek semua ya. Untuk tombolnya kita cek, nyala, normal ya, tombolnya sudah bagus. Untuk backnya oke, normal. Tombol home-nya juga normal, tombol on off-nya juga normal. Setelah itu kita pastikan, kita cek di pengaturan telepon, kita masuk bintang pagar, kosong bintang pagar, kita cek untuk touchscreen-nya, kita cek untuk vibratornya. Vibrator itu kalau tidak tahu ya getar itu ya, untuk getarnya. Terus untuk sensornya, kalau sensor keadaan posisi ditutup warna hijau berarti normal ya. Insya Allah cukup mudah, insya Allah gampang ya. Pokoknya dengan hati-hati, dengan percaya diri bisa. Cukup sekian, apabila ada kurangnya, banyak salahnya mohon dimaafkan, mohon dimengerti. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.